Shalom, selamat pagi, sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam anugerah, salam pengharapan, salam dalam kasih Tuhan. Jumpa lagi di channel Gracia Hope Compassion Channel. Membaca 5 pasal per hari dengan anugerah dari Tuhan, dan firman Tuhan akan dijelaskan untuk menikmati makna-makna kebenaran firman Tuhan di balik setiap pasal. Dan saudaraku yang diberkati, mari kita siapkan hati kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik, teramat baik, dan sangat baik. Kami buka hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kita. Tuhan kiranya menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kita kasih karunia, hikmat-Nya Dia berikan kepada kita, sehingga kita dapat memahami hal-hal yang tidak dapat terselami, dapat mengenal kebenaran setiap firman. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabi-nabinya, maka engkau akan berhasil. Sebab orang yang menghargai firman, orang yang mendengarkan firman, dia pasti akan berhasil. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Sujud syukur di hadapan hadirat-Mu, kami sambut berkat-Mu, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Syukur. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, beberapa kitab suci yang kita pelajari tentang nabi-nabi besar. Ada Yesaya, ada Yeremia, Yeskiel. Terakhir kita sudah merampungkan kitab Yeskiel dengan penutup bahwa Tuhan memberikan rohnya di bait sucinya. Tuhan mencurahkan air sungai kehidupan di bait sucinya. Dan amazing saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tubuhnya menjadi bait Roh Kudus. Dan pada saat tubuhnya menjadi bait Roh Kudus, sungai itu mengalir seperti sungai yang tidak pernah akan kering. Sungai yang senantiasa memberkati kita, sungai yang senantiasa mengaliri kemanapun dia pergi. Dan sungai itu berbicara tentang roh yang memberikan kita kehidupan. Yang harusnya kita sudah mati, tetapi roh itu memberi kehidupan. Yeskiel hidup di tengah-tengah bangsa yang ada di pembuangan. Dan satu lagi kita akan belajar tentang seorang nabi besar yang bernama Daniel. Dia juga seorang yang hidup pada zamannya di mana pembuangan di Babel terjadi. Di tahun pemerintahan Raja Yoyakim yang ketiga, dan ketika bangsa Babel menyerang bangsa Yehuda, kemudian bangsa ini diangkut ke pembuangan dan mereka dipilih sebagai orang-orang yang smart, orang-orang yang cerdas untuk turut diangkut dan dilatih di pembuangan di Babel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel dan teman-temannya adalah Hananya, Azaria, dan Misael. Itu adalah orang-orang hebat yang memiliki kepintaran yang luar biasa. Mereka adalah orang yang mengerti tentang mimpi. Nah, Hananya disebut Sadrak, Misael disebut Mesak, Azaria disebut Abednego, dan Daniel disebut Belsasar. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi yang diangkut ke pembuangan. Satu tujuan, mereka adalah orang-orang yang tidak bercela, berperawakan baik, mereka memiliki berpengetahuan banyak, dan mereka memiliki ilmu. Mereka adalah orang-orang cakap yang bekerja, yang diajak untuk bekerja di istana supaya mereka diajarkan dan bahasa orang Kasdim. Jadi Daniel beserta teman-temannya ini adalah orang-orang excellent, orang-orang pilihan. Ibarat dalam satu perekrutan, mereka adalah orang-orang yang mampu melewati passing grade. Jadi secara keilmuan, secara perawakan, mereka adalah orang-orang yang terpilih. Mungkin mereka adalah taruna-taruna yang sudah disortir dari sekian banyak orang. Dan didapati mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Apa gunanya orang-orang hebat dan luar biasa kemudian dibawa ke pembuangan? Secara mereka adalah
bangsa pilihan Tuhan, tentunya ada rasa enggan, ada rasa yang tidak mau. Bagaimana mereka seorang yang memiliki kemampuan excellent, mereka harus dibawa ke pembuangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang pintar, cendekiawan, orang-orang yang memiliki karunia mimpi dan penglihatan. Dari 4 orang yang terpilih, tersortir yang melewati passing grade, mereka adalah orang-orang excellence dari Yehuda yang kemudian dibawa ke Babel, yaitu bangsa Kasdim, untuk dilatih untuk kepentingan mereka. Saudara, sebagai mereka orang Yehuda yang setia, yang taat kepada Tuhan, tentunya keengganan itu terjadi. Untuk apa kami dibawa ke Babel? Untuk apa kami dibawa ke sana? Karena Babel itu adalah bangsa penjajah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Sebab ada satu ayat firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku membuang kamu. Aku akan membuang kamu di Babel. Yang tinggal di sana menikahlah, bercocok tanamlah, tinggallah di sana, nikmati kehidupanmu di sana. Jangan melawan. Itu Tuhan izinkan terjadi, mereka harus dibuang di Babel. Jadi mereka adalah orang-orang excellent yang dibuang di Babel. Yang sesungguhnya itu Tuhan izinkan. Apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupanmu, saudara belajar untuk menikmati. Belajar untuk tidak lari dari kenyataan. Belajar untuk tidak keluar dari fakta di mana engkau ada di sini. Saudara, banyak dari kita yang sebetulnya tinggal dalam satu kehidupan yang bukan sesuatu yang kita inginkan. Kita ada di keluarga dan kita terjebak di sana dan kita katakan, saya nggak mau di sini. Saya nggak suka orang tua saya nggak suka mama saya nggak suka kakak adik saya. Tapi kamu terjebak ada di dalamnya. Saudara, suka atau tidak suka, usahakanlah kesejahteraan di mana komunitas Tuhan membuang kamu. Mungkin kamu ada di tempat bekerja yang engkau sendiri merasa tidak nyaman. Korupsi ada di mana-mana. Engkau merasa tekanan ada di mana-mana. Engkau merasa pemimpinmu tidak berpihak kepadamu. Tapi kamu ada di situ. Di mana Tuhan membuang kamu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, belajar untuk stay di sana. Belajar untuk hidup di sana. Belajar untuk tetap ada di sana sampai engkau mengalami kemenangan di dalam segala sesuatu. Saudaraku, menjadi excellence bukan berarti engkau akan ditempatkan selalu di tempat yang tepat. Menjadi excellence seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, kadangkala di tempat yang mereka tidak inginkan. Secara manusia, bangsa Yehuda itu tidak ingin berada di pembuangan. Karena mereka adalah bangsa pilihan. Mereka adalah bangsa yang memiliki hak-hak istimewa di dalam Tuhan. Mereka bisa saja menolak dan mereka ingin kembali ke Yehuda. Tapi Tuhan katakan, aku izinkan engkau ada di sana. Saudaraku, dapatkah kita memahami maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Tak selalu Tuhan menjawab apa yang kita inginkan. Berada di tempat yang salah, berada di tempat yang tidak tepat, berada di tempat dengan waktu yang tidak tepat, berarti saudara dan saya tidak bisa menjadi. Berada di tempat di mana Tuhan membuang kita dengan segala keberadaan, kesulitan, dengan segala keberadaan, ketidaknyamanan, bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang yang hebat di sana. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria atau Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang excellent yang dibuang ke tempat yang menurut mereka, menurut kita itu tidak tepat, yaitu ada di Babel. Tetapi keberadaan mereka di Babel, mereka tetap menjadi excellent. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tempat itu tidak bisa mengubahkan kita, kecuali kita izinkan. Tempat, lokasi yang buruk, yang tidak excellent, tidak bisa mengubahkan excellence kita menjadi rusak. Jikalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tempat yang buruk, lokasi yang buruk, waktu yang tidak tepat, tidak bisa mengubahkan karakter seorang kalau dia sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Babel tidak bisa mengubah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria atau Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi orang-orang yang lumpuh secara iman.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pesan Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Jadilah tetap excellent, sekalipun Tuhan mengirim kamu di tempat yang tidak tepat. Justru dan justru, di mana ada kebutuhan, di situ ada supply. Di mana ada demand, di mana ada permintaan, di situ ada supply. Di mana ada kebutuhan tentang orang-orang hebat, di situ Tuhan menempatkan orang-orang yang luar biasa. Di mana ada demand, di situ ada supply. Hukum ekonomi berlaku. Di mana ada kebutuhan, di situ akan diberikan persediaan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau adalah orang-orang hebat yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat supaya engkau bisa mengubah keadaan. Engkau adalah orang-orang hebat yang ditempatkan Tuhan di keluarga-keluarga yang hancur. Engkau adalah orang-orang hebat yang ditempatkan Tuhan di keluarga-keluarga yang berantakan. Engkau adalah orang-orang excellent yang ditempatkan di tengah-tengah suami yang tidak takut akan Tuhan. Engkau adalah istri-istri yang luar biasa, istri-istri yang setia kepada Tuhan, yang ditempatkan di tengah-tengah suami yang tidak mengenal Tuhan. Engkau adalah seorang suami-suami yang hebat, yang ditempatkan di tengah-tengah istri dan anak yang merongrong kehidupanmu dan engkau tetap kuat. Engkau adalah pegawai-pegawai yang luar biasa, pegawai-pegawai yang excellent, yang tetap tunduk, tetap berkarya, tetap bekerja, tetap menjadi excellence dalam pekerjaannya sekalipun engkau ada di lokasi tempat pekerjaan yang tidak benar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah excellent sekalipun lingkunganmu tidak tepat. Jadi garam, jadi terang bukan di tempat yang sudah menggaram, tapi jadi garam dan terang justru di tempat yang tawar, supaya engkau mengubahkan keadaan. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, orang-orang yang mengubahkan keadaan lewat perawakan mereka yang hebat, kecendekiawan mereka yang luar biasa, dan gaya hidup mereka beribadah yang menjadi tontonan bangsa Babel bahwa mereka tidak bisa dipermalukan. Mereka tidak bisa dicuri kemampuan mereka untuk taat kepada Tuhan. Amin. Mari saudara, sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini, belajar tentang Daniel, betapa excellent mereka tinggal di tempat yang tidak tepat, dan kemudian mereka tetap mempertahankan hidup excellent, dan kemudian mereka menunjukkan kepada dunia, bangsa Yehuda adalah bangsa pilihan yang tidak dapat dikalahkan, dan tidak dapat diintimidasi. Dan mereka adalah bangsa yang tidak akan menyerah untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, bahwa kami memiliki roh yang excellent dalam nama Yesus. Amin. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dari Daniel 1 hingga Daniel yang kelima. Menjadi excellent di tempat yang tidak tepat. Saudaraku, di dalam Daniel 1 hingga 5, kisah Daniel dan kawan-kawan di Istana Babel, dimulai dari perjalanan mereka di Istana Babel. Selanjutnya, kemudian di pasal yang kedua, ada mimpi Nebukadnezar, dan dari mimpi Nebukadnezar Tuhan memakai Daniel dan kawan-kawan untuk menerjemahkan mimpi yang ada. Keberadaan mereka memiliki karunia, talenta, hikmat, pengetahuan yang luar biasa, itu menimbulkan iri hati di tengah-tengah pegawai-pegawai istana bangsa Kasdim, sehingga mereka melakukan upaya-upaya untuk menjatuhkan mereka dengan cara mengintimidasi cara beribadah dari mereka. Dan mereka membuat peraturan bahwa tidak boleh orang menyembah yang lain selain Nebukadnezar. Kemudian Tuhan izinkan perapian yang menyala-nyala itu untuk membakar mereka, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudaraku, tidak mau menyembah patung itu, tidak mau menyembah yang lain, saudara, mereka dibawa ke perapian yang menyala-nyala, tetapi Tuhan tetap menolong mereka. Dan apa yang terjadi ketika mereka dibakar dengan dapur perapian yang menyala, bahkan ditambah apinya, tambah lagi apinya, mereka diluputkan dan mereka melihat ada 4 sosok, padahal yang dibakar itu ada 3 orang, tapi 4 sosok yang merupakan sosok keempat itu yang jadi pertanyaan, itu siapa? Itu malaikat Tuhan. Dan mereka dibakar di dapur perapian yang menyala-nyala, yang orang yang membakar mereka saja itu hangus, saudara. Bagaimana mungkin mereka tidak hangus, tetapi mereka diluputkan dari dapur perapian yang menyala-nyala. Kami tidak akan menyembah Allah yang lain, sekalipun
Tuhan kami tidak menolong kami. Demikian komitmen dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan saudaraku, yang luar biasa, perapian yang menyala-nyala itu membuat mereka tidak hangus terbakar, melainkan mereka mempermuliakan Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang hebat, yang kemudian ditolong oleh Tuhan. Karena iman mereka yang excellent, mereka ditolong Tuhan. Saudara, mereka diluputkan. Dan kemudian Raja Nebukadnezar itu menjadi sayang dengan mereka. Saudara, di pasal yang keempat, Nebukadnezar meninggikan diri. Dia merasa adalah bangsa yang paling hebat, yang paling luar biasa, tetapi kemudian direndahkan oleh Tuhan. Dan di pasal yang kelima ini, tulisan di dinding itu dilihat oleh raja yang selanjutnya, yaitu keturunan dari Nebukadnezar, yaitu Raja Belsyazar, ya saudara. Tulisan di dinding ini ketika Raja Belsyazar itu di dalam kemabukannya, saudara, ia kemudian tidak belajar dari pengalaman dari ayahnya Nebukadnezar yang ketika dia menjadi tinggi hati, kemudian dia dibawa ke padang gurun seperti orang gila, tetapi Nebukadnezar bertobat dan kemudian dia mengakui tentang keberadaan Tuhan. Tetapi Raja Belsyazar itu meninggikan diri. Dikatakan Daniel yang menerjemahkan tentang penglihatan dari Raja Belsyazar ini, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Lalu ia menyuruh punggung tangan itu menuliskan tulisan yang dilihat oleh Raja Belsyazar yang berkata, Mene Mene Tekel Ufarsin. Mene Mene Tekel Ufarsin ini artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah berakhir. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan, itu tekel. Dan kemudian Peres, kerajaan Tuanku akan dipecah dan akan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu selanjutnya di pasal yang kelima ini, titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel. Jadi Daniel karena bisa menerjemahkan penglihatannya, diberikan pakaian dari kain ungu dan di lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkan bahwa dia akan memiliki kekuasaan sebagai orang ketiga. Tapi apa yang terjadi? Penggenapan itu langsung terjadi di mana Belsyazar langsung terbunuh. Orang Kasdim itu dan kemudian bangsanya ini diberikan kepada Media Persia sesuai apa yang dilihat oleh Daniel. Jadi Nabi Nebukadnezar, Belsyazar, kemudian Belsyazar karena dia meninggikan diri, dia melihat penglihatan tentang tulisan itu yang berkata Mene Mene Tekel Ufarsin, kemudian mereka ditawan oleh bangsa yang selanjutnya yaitu Media Persia. Penggenapan itu terjadi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pasal 1 hingga pasal 5 tentang kitab Daniel. Dan kita melihat di kitab ini, latar belakang dari kitab Daniel ini, saudaraku, kitab ini merujuk pada tokoh utama dari kitab ini yaitu Daniel. Daniel atau Belsyazar. Belsyazar beda dengan Belsyazar, ya. Belsyazar itu adalah anak dari Nebukadnezar, tapi Daniel disebut Belsyazar, dinamakan oleh orang Kasdim. Dia nabi yang ikut dalam pembuangan di Babel dan dia menjalani beberapa ujian hingga akhirnya mendapat jabatan tinggi. Dia melewati passing grade, dia dipilih sebagai orang yang memiliki jabatan tinggi di Babel. Dia mampu melihat beberapa penglihatan dan nama Daniel sendiri akar katanya dari Daniel dan El yang berarti Allah adalah hakimku atau Allah yang mengadiliku. Kitab ini adalah kitab dalam Alkitab yang memuat dua laporan penglihatan dan aktivitas-aktivitas Daniel sebagai seorang Yahudi yang terhormat dalam pembuangan di Babel. Dia sempat menjadi orang ketiga di Babel dan dia menyuruh Nebukadnezar untuk mengangkat Hananya, Misael, dan Azaria atau Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menjadi orang-orang yang memerintah di tengah-tengah bangsa Babel. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa rancangan Tuhan, ya. Di sisi lain ketika Tuhan izinkan pembuangan di Babel, dia tidak membiarkan bangsa Yehuda itu dipimpin oleh bangsa-bangsa kafir, tapi dia utus orang-orang hebat di tengah pemerintahan bangsa Babel. Selalu ada pertolongan di tengah-tengah situasi yang tidak excellent. Selalu ada pertolongan dari orang-orang excellent yang dipilih oleh Tuhan di tempat yang tidak tepat. Saudara, apakah kabarmu hari ini? Kalau engkau berkata, aku ada di situasi yang nggak tepat, Tuhan pasti mengirimkan
orang lain untuk menolong engkau, orang-orang excellent, atau engkau sendiri adalah orang excellent yang dipilih oleh Tuhan. Jangan bersungut, jangan lari, tetapi usahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan membuang kamu. Di pasal yang pertama, saudaraku, bagaimana setelah mereka dipilih? Saya akan kembali ke pasal yang pertama. Di sini kita baca bahwa pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah di dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Siniar di dalam rumah dewanya. Perkakas itu dibawa ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bercerita kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari keturunan kaum bangsawan. Jadi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria adalah orang-orang muda yang tidak bercelah, berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, memiliki pengertian tentang ilmu, orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 4 orang ini adalah orang-orang yang melewati passing grade, memiliki pribadi yang excellent dan roh yang excellent. Raja menetapkan mereka sebagai pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum. Mereka diberikan makanan-makanan raja. Makanan raja itu berbicara makanan mewah. Tapi mereka menolak makanan itu. Mereka dididik selama 3 tahun. Dididik selama 3 tahun untuk memiliki gaya hidup orang kerajaan. Bukan sekedar memiliki gaya hidup kerajaan, tapi pola hidup yang lain-lain juga diajarkan kepada mereka. Saudara, seseorang yang tinggal di satu tempat selama 3 tahun lamanya, ketika dia dididik secara khusus, tentunya dia akan mengalami perubahan hidup. Tetapi mereka tidak mengalami perubahan hidup secara iman. Mereka hanya mengalami perubahan hidup secara fisik mereka, secara kepintaran mereka. Kepintaran mereka diadu dan mereka tetap berhasil. Di antara mereka ada beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain, yaitu Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang lebih mengenal mereka sebagai Sadrak, Mesak, Abednego, dan Belsasar. Tapi sesungguhnya nama asli mereka Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ayat yang powerful di ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Mereka tetap menjaga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, di tempat di mana Tuhan membuang mereka. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, menjadi excellent itu pasti akan menimbulkan kasih sayang. Menjadi excellent, menjadi berbeda, bukan berarti selalu akan ditolak. Tetapi karena perawakan yang bagus, karena integritas yang baik, mereka disayangi, dikasihi. Jadi menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang tidak menjadi garam dan terang. Saudara, sesungguhnya engkau akan mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitarmu. So, jangan menyerah, jangan engkau berkata kalau menjadi garam, kalau menjadi pengaruh kita pasti akan ditolak. Tidak selalu, saudara. Mereka menimbulkan kasih sayang dari pemimpin pegawai istana. Setelah lewat 10 hari mereka diuji, mereka menolak makanan raja, mereka menolak anggur, mereka menolak makanan yang enak-enak, mereka menolak makanan yang menajiskan diri, mereka memilih untuk tetap menikmati makanan yang dikuduskan. Ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Sampai hari ini, saudara, bangsa Yahudi dimanapun ketika mereka berdiaspora didapati sebagai salah satu bangsa terpintar di seluruh dunia ini karena mereka memakan makanan yang tidak najis. Mereka menjaga makanan mereka terhadap makanan yang menolak makanan-makanan raja. Bangsa Yahudi dikenal sebagai bangsa yang excellent di seluruh dunia karena gaya hidup mereka memakan makanan. Mereka makan olive oil ya, saudara, minyak zaitun, dan juga konsumsi makanan-makanan yang ditentukan oleh firman Tuhan. Itu makanan-makanan yang sehat. Sampai hari ini orang Yahudi menjadi orang-orang yang hebat di seluruh dunia. Membawa pengaruh di mana-mana bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kualitas nomor 1. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum itu lalu sebagai gantinya memberikan sayur. Saudara, daging tidak selalu
Daging yang najis tidak selalu membuat orang menjadi lebih kuat, tetapi justru karena mereka berketetapan hati, tidak menajiskan diri, mereka menjadi orang-orang yang kuat. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan oleh mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan, mereka sekalian harus dibawa menghadap, dibawalah mereka kepada Nebukadnezar. Ketika raja bercakap dengan mereka, di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan mereka berempat, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Mereka lulus, mereka terpilih, mereka orang-orang hebat, mereka didapati lebih pintar daripada yang lain, semua karena pertolongan Tuhan. Menjadi excellent, yaitu adalah orang-orang yang memiliki ketetapan hati. Orang yang excellent memiliki ketetapan hati, hidup benar, makan makanan yang benar, dan Tuhan menolong mereka. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores, raja yang mengizinkan bangsa Yehuda untuk kembali membangun kembali temboknya, yaitu mengizinkan Ezra kembali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka 10 kali lebih hebat Hananya, Misael, dan Azaria serta Daniel. Orang-orang yang terpilih, orang-orang yang berketetapan hati. Menjadi excellent bukanlah orang-orang yang kompromi. Menjadi excellent, orang-orang yang punya ketetapan hati, memiliki untuk tetap berkualitas di hadapan Tuhan. Dan Tuhan jaga mereka. Saudara, jangan takut kalau engkau dibuang ke satu tempat yang tidak nyaman. Karena pertolongan Tuhan itu akan menjaga. Semakin engkau menjaga hubunganmu dengan Tuhan, semakin engkau akan disayangi. Semakin engkau menjaga hubunganmu dengan Tuhan, semakin engkau dikasihi. Semakin engkau menjaga hidupmu tidak berketetapan untuk tidak menajiskan diri, semakin engkau dibuat Tuhan excellence, bercahaya. Dan ketika engkau ada di tempat yang tidak tepat, engkau akan membawa pengaruh, menjadi garam dan terang di sana, menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi excellent yang dilakukan oleh 4 pribadi yang luar biasa ini. Yang pertama, gaya hidup mereka, pola makan mereka. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pola makan mereka adalah pola makan orang-orang yang hidup dalam ketetapan Tuhan, tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan raja. Gaya hidup mereka adalah gaya hidup anak Tuhan yang menjaga hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, menjadi excellent, ada yang harus kita jaga. Gaya hidup kita, gaya makan kita. Bukan orang-orang yang rakus, sembrono. Bukan orang-orang yang mau menajiskan diri dengan minuman-minuman keras. Bukan orang-orang yang mengotori bait sucinya dengan rokok, dengan minuman keras, dengan hal-hal yang najis. Saudara, menjadi excellent dalam hal. Yang pertama, kita jaga gaya hidup kita. Yang kedua, talenta, karunia, dan hikmat dan kepintaran. Jangan bodoh di tengah kehidupan yang najis ini. Jangan bodoh di tengah-tengah kehidupan yang membawa kita pada kebinasaan. Kita harus smart, kita harus pintar, belajar firman Tuhan. Kenapa mereka 10 kali lebih cerdas dari orang-orang dunia? Sebab dunia mengajarkan tentang tipu muslihat. Dunia mengajarkan tentang hal-hal yang diraih dengan cara-cara yang tidak benar. Tetapi mereka 10 kali lebih cerdas karena hidup di dalam hikmat. Hikmat yang lahir dari takut akan Tuhan akan membawa kepada kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Saudara, menjadi excellent, jangan bodoh, miliki talenta, karunia, dan hikmat kepintaran. Saudara, yang ketiga, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, mereka tetap tunduk kepada pemerintah. Kemudian mereka menjadi orang-orang nomor 3, orang-orang di pemerintahan yang dengan kedudukan yang tinggi. Karena mereka tunduk kepada pemerintah, mereka dipakai untuk menjadi salah satu pemerintah juga yang kemudian mereka dapat mengupayakan hal-hal yang baik. Di dalam hal mereka beribadah, saudara, mereka ada banyak orang yang iri hati, sehingga dibuatlah aturan-aturan yang bisa menyeret mereka. Ketika mereka tidak mau menyembah patung, mereka dihukum, saudara. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berketetapan hati untuk tidak menyembah yang lain selain pada Tuhan. Apa yang terjadi ketika mereka menjadi excellent dalam ketundukan kepada pemerintah? Mereka juga excellent dalam cara beribadah dan menyembah Tuhan. Mereka beribadah tidak ada cacat celah sedikit pun, tapi justru
Cara mereka beribadah itu dicemooh dan kemudian dijadikan alat untuk menjatuhkan mereka. Tetapi dalam hal mereka beribadah, mereka tidak surut sedikit pun, mereka tidak mundur sedikit pun, mereka pantang mundur dan mereka tetap beribadah. Saudara, jangan karena kita ditempatkan di tengah-tengah pemerintahan yang tidak menyukai orang-orang yang beribadah, lalu engkau mengkompromikan supaya menjadi sama dengan mereka yang juga tidak beribadah, sama-sama menjadi orang yang suka mulutnya bocor, orang yang suka mulutnya menghina orang-orang yang beribadah. Cara beribadah mereka pertahankan di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sekalipun kau tak menolongku, sekalipun kau tak lepaskanku. Amin. Tetapi mereka tidak melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan melepaskan mereka dari dapur perapian yang bernyala-nyala. Menjadi excellent dalam gaya hidup, talenta, karunia, hikmat, kepintaran, ketundukan kepada pemerintah. Mereka juga tetap excellent dalam cara beribadah dan menyembah. Dan saudara, mereka excellent di dalam mereka mengupayakan kesejahteraan bangsa Israel. Apa yang terjadi, saudara? Daniel dikenal sebagai seorang yang berdoa untuk kesejahteraan Israel. Saudara, menjadi excellence dalam banyak hal. Ada alasan untuk kita menjadi tawar hati. Ada banyak alasan untuk kita mundur. Ada banyak alasan untuk kita meninggalkan ibadah. Ada banyak alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang tetap mempertahankan iman. Di tengah-tengah situasi yang tidak tepat. Di tengah-tengah dunia yang sedang merosot dengan segala cara hidup yang tidak berkenan. Saudara, pola hidup LGBTQ ada di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kompromi, saudara. Tetapi tetaplah menjadi excellent dalam gaya hidup, dalam kepintaran hikmat, dalam cara tunduk kepada pemerintah. Jangan melawan pemerintah. Tetapi ketika engkau tunduk taat, engkau sendiri akan menjadi pemerintah yang mengupayakan kesejahteraan kota dimanapun engkau berada. Gaya hidup beribadah, pertahankan saudara. Jangan sekalipun engkau kendor. Hari-hari ini iblis suka dengan orang-orang yang malas beribadah. Jangan engkau digarami karena engkau yang harusnya menjadi garam. Ya, garam dalam arti mengubahkan dunia menjadi terang, menjadi orang-orang yang excellent. Dimanapun kita berada, jadilah excellent di pemerintahan supaya engkau juga turut memerintah bersama-sama dengan orang-orang hebat lainnya. Yeremia 29 ayat 7 hingga ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku membuang kamu, dan berdoalah bagi kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, di tempat yang tidak tepat, teruslah menjadi berkat. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, baru aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Daniel masih tinggal bersama-sama dengan kerajaan Media Persia sampai pada tahun pemerintahan pertama Raja Kores. Dan dia dapat melihat bahwa 70 tahun itu digenapi, bahwa bangsa Israel diizinkan kembali ke Yerusalem. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahkan ketika bangsa Yehuda dibuang ke Babel, kemudian berpindah kepada kerajaan Media Persia, orang-orang yang taat kepada Tuhan tetap terpelihara, yaitu Daniel dan juga Esther, Mordekai. Mereka adalah orang-orang yang hidup di pemerintahan raja-raja Persia. Mereka tetap dipelihara, saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadilah terang, jadilah excellent. Walaupun di tempat yang tidak tepat, engkau justru akan mengubahkan tempat itu menjadi tempat kediaman Tuhan, dan Tuhan bangga dengan kita. Saudaraku, tetaplah jadi kuat, istri-istri tetaplah kuat, suami-suami tetaplah kuat, anak-anak jadilah kuat. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih pagi hari yang diberkati, kami sambut berkat firman-Mu pagi hari ini mengubahkan kami, membuat kami menjadi lebih daripada pemenang dan tetap bertahan. Gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan hendaklah menjadi bagian kami. Kami menjadi orang-orang yang smart, takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dibuat berbeda di dalam segala keadaan. Ajar kami Bapa untuk menjadi excellence di tempat-tempat yang tidak tepat,
supaya kami dapat mengubahkan dunia. Dan kami percaya orang-orang yang hebat, orang-orang yang melewati passing grade, orang-orang yang dipilih untuk menjadi pemerintah-pemerintah di bangsa ini, untuk kami kemudian dibuang ke tempat yang kami tidak inginkan, untuk kami menjadi berkat, bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan banyak tuaian jiwa dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, berkati setiap kami, spirit seperti Daniel, spirit of excellence akan menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa memberkati kota dan bangsa kami di mana kami berada. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat spirit of excellence dalam kehidupan kami, menjadi berkat sekalipun di tempat yang tidak tepat. Dalam nama Yesus terjadi, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, tetaplah menjadi berkat di tempat yang tidak tepat. Tetaplah menjadi excellent di tempat di mana Tuhan membuang kamu. Tetaplah bertumbuh, tetaplah berbuah, sekalipun keadaan tidak mendukung. Oleh karena Sion, Tuhan tidak berdiam diri, dan Dia memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati. Shalom. Saudara bisa menunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan dengan terus membaca merenungkan firman Tuhan 5 pasal per hari. Bisa berjoin dengan kami, silakan subscribe dan ketik tanda lonceng, saudara akan mendapatkan notifikasi tiap hari bersama dengan Gracia Hope Compassion Channel. God bless you, shalom.